Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia, yang mana timnas Indonesia tadi malam berhasil mengalahkan Oman dengan skor 3-0. Dan ya, kita akhirnya naik peringkat lagi ke 118 dunia. Dan ini Indonesia akan ya terus naik sampai ke 100 besar. Dan ya kejar target lah 100 besar. Dan ya kita setelah 38 tahun akhirnya bisa kalahkan Oman dengan skor 3-0. Skor yang cukup besar, menang telak, dan ya kita semua bergembira lah. So, seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Timnas Indonesia baru aja ngebungkam Oman 3-0 tanpa ampun. Dan yang bikin merinding, ini bukan lawan sembarangan bro. Oman itu peringkat 79 dunia, bukan tim yang bisa lo kalahin cuma modal semangat. Tapi malam ini, Timnas Indonesia bikin mereka nggak berkutik. Nonton bola seru lainnya, klik link di bio gua. Gol dari Justin Hubner, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun jadi bukti kalau era John Hertman makin nyata. Lini belakang rapat, lini depan tajam, transisi juga enak ditonton. Jujur aja, ini salah satu penampilan Timnas paling komplit yang pernah gua lihat dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang paling menarik, apakah sekarang Timnas Indonesia udah mulai naik level? Ini kalau lawannya jadi Italia juga bakal diayam-ayamin sama tim Indo. Cepet bilang Pak Erik, ajak Argentina rematch. Ya, kita kasih selamat dulu buat Timnas Indonesia yang mana berhasil menang dengan skor 3-0 teman-teman ya. Kita semua nonton dan bagaimana pertandingan tadi malam itu menghibur kita semua. Dan ya kita akhirnya dapat kemenangan telak ya. Permainannya oke, transisi bertahan ke menyerang itu cepat. Demikian juga menyerang ke bertahan itu sangat-sangat cepat. Ketika kita kehilangan bola, itu cepat sekali pemain untuk rebut kembali. Dan itu terbukti di mana penguasaan bola kita itu sampai 60-an%. Bahkan di 30 menit awal itu kita sampai 70-an%. Ya, itu terbukti bahwa taktiknya John Hertman itu benar-benar terrealisasi di dalam lapangan ya. Dan akhirnya kita bisa petik kemenangan 3-0 setelah kita menanti-nantikan kemenangan ini. Dan bisa jadi ini adalah era baru, dan kalau kita lihat konsistensi cara bermainnya mereka, kekompakan tadi malam, kita ya tidak ada salahnya bermimpi tahun 2030 kita akan ada di Piala Dunia. Kalau permainannya sama seperti tadi malam. Ketika ranking FIFA sama sekali tidak menggambarkan kekuatan yang sebenarnya, itulah yang terjadi pada pertandingan malam tadi, di mana Timnas Indonesia sukses mempermalukan Oman, negara peringkat 79 dunia, sekaligus peserta round 4 kualifikasi Piala Dunia. Tampil mendominasi sejak menit awal, Timnas Indonesia sukses membuka keunggulan melalui sundulan Justin Hubner usai menerima umpan matang Nathan Chuaon pada menit ke-13. Dominasi Indonesia semakin menggila di menit ke-27, ketika Ole Romeni melakukan aksi individu berkelas dan melepaskan tembakan yang menggandakan skor menjadi 2-0. Oman sempat mendapat peluang emas lewat titik putih di menit ke-38. Namun kiper Emil Audero tampil heroik dengan menepis tendangan penalti Hatem Al-Rushadi. Memasuki babak kedua, tepatnya menit ke-55, Ragnar Oratmangun menyempurnakan pesta kemenangan telak 3-0 setelah menyambar bola rebound di lini depan, sekaligus resmi memutus kutukan 38 tahun tidak pernah menang atas Oman. Nonton pertandingan Indonesia 38 tahun tidak pernah menang atas Oman, dan tadi malam kita kubur mereka di GBK 3-0. Nah, apakah ini pertanda bahwa Timnas Indonesia akan juara Piala AFF? Ya tidak ada salahnya lah kita bermimpi Indonesia akan juara Piala AFF teman-teman ya. Tapi kita lupakan dulu Piala AFF karena tanggal 9 nanti kita akan lawan Mozambik. Ya, secara rank FIFA Mozambik itu ada di bawahnya Oman. Oman di 79, Mozambik di 101. Kalau Oman kita bisa kasih kalah, saya juga yakin dan percaya Mozambik kita bisa kasih kalah. Oke? Kita bisa kasih kalah Mozambik. Nah, permainan Indonesia itu terbilang luar biasa. Dan sejauh saya nonton timnas, ya ini salah satu pertandingan yang menghibur dan membuat kita berpikir dan melihat bahwa Indonesia punya masa depan yang cerah. Dan saya yakin teman-teman semua setuju soal itu. Dimana kalau permainannya seperti ini terus, ya negara manapun yang menjadi lawan kita, pasti kita akan libas, pasti kita akan kasih hancur mereka. Yakin saya bro. John Hertman, welcome to Indonesia. Mad, gila. Indonesia 3-3, Oman 0-0. Wow. Indonesia 118 in the FIFA World Ranking. Oman 79, close to 40 positions. Crazy. What a good performance. Very good performance. First game, first win.
AFF, let's go. Hyundai. Come. Ya, Oman ini salah satu peserta Piala Dunia, bukan Piala Dunia, kualifikasi sampai ronde keempat. Bahkan dia tidak lolos juga kemarin. Nah, seandainya ya teman-teman, waktu itu ini kita coba berandai-andai. Seandainya waktu itu John Hartman yang jadi pelatih timnas Indonesia, bukan Patrick Kluivert, lawannya cuma Arab dan juga Irak, saya pikir kita bisa lolos Piala Dunia, teman-teman ya. Tapi sudahlah, kita lupakan itu. Sekarang kita fokus melihat ke masa depan. Sekarang era John Hartman membawa timnas Indonesia sangat-sangat luar biasa, dan terbukti tadi malam di pertandingan pertama kita mampu mengalahkan Oman dengan skor 3-0, teman-teman. Ini luar biasa sekali. Ini modal penting untuk Piala Asia tahun depan, yang mana kita akan satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Ya, permainan ala-ala Timur Tengah itu agak-agak mirip. Mereka guling-guling di lapangan. Itu memang terbukti tadi malam ya. Mungkin ada 3-4-5 kali di babak pertama mereka guling-guling. Bahkan baru mulai 3 menit disenggol sedikit, kontak fisik sedikit, mereka sudah mulai guling-guling ya. Nanti itu sama dengan Qatar nanti. Kita pernah punya pengalaman U23 lawan Qatar, tidak diinjak ya, pura-pura sakit, dan akhirnya Ivar Jenner kartu merah waktu itu kan. Nah, ini nanti kita akan lawan Qatar senior, teman-teman, di Piala Asia. Dan kita menanglah atas Oman dengan peringkat FIFA 79. Di saat sekarang kita masih 122. Setelah menang tadi malam baru naik 118. Teman-teman, ini modal penting untuk kita kasih kalah Qatar. Qatar itu tidak bagus-bagus amat, teman-teman. Mereka tuh hanya didukung dari uang saja dengan faktor non teknis ya. Tapi kalau soal teknik di lapangan, mereka tidak sejago Arab Saudi, mereka tidak sejago Iran. Jadi kekalahan Oman tadi malam, sanggupnya Indonesia mengalahkan Oman, yaitu modal penting untuk Indonesia menghadapi negara-negara Arab nanti di Piala Asia, teman-teman. Itu modal penting untuk Indonesia. Kalau hanya kita lihat Piala AFF, saya pikir ya terlalu dekat lah, terlalu regional lah. Kita harus lihat Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia. Yang lawannya tuh bagus-bagus semua. Kira-kira begitulah. Kalian tahu nggak kenapa timnas Indonesia nggak bisa menurunkan skuad yang isinya 100% pemain diaspora? Bahkan di era pria Belanda, starting 11 timnas justru lebih banyak pemain lokalnya. Usut punya usut, DPR RI rupanya sempat mengusulkan agar komposisi timnas Indonesia diisi sekitar 60% pemain lokal dan 40% pemain naturalisasi atau diaspora. Alasan mereka karena ingin menjaga talenta-talenta lokal tetap memiliki ruang berkembang dan nggak kalah saing dengan pemain keturunan. Namun pada praktiknya keputusan akhir tetap ada di tangan pelatih. Menariknya lagi kalau kalian lihat timnas Prancis sekarang, mereka ternyata cuma punya 3 pemain yang benar-benar murni orang lokal Prancis, yakni Lucas Digne, Adrien Rabiot, dan Robin Riser. Nah, tapi kalau menurut kalian, timnas Indonesia sebaiknya tetap jaga keseimbangan pemain lokal dan diaspora, atau cukup memilih pemain terbaik tanpa melihat latar belakangnya? Mau itu diaspora, mau itu dia pemain lokal, kalau dia punya skill oke, kemudian ketika dibutuhkan di lapangan dia siap, ya why not, ya kan? Mau itu 70-30, mau 60-40, tidak ada persoalannya. Semua kembali ke tangan pelatih ya. Siapapun nanti yang dipilih masuk DSP, masuk ke dalam starting line up, bermain, mau dia itu cadangan, mau dia itu inti, intinya mereka sudah bermain untuk timnas dan bawa Indonesia jauh lebih tinggi dari yang kita harapkan sebelumnya ya. Kalau dia itu mau 100% pun pemain diaspora, no problem. Mau 100% dia pemain lokal, no problem. Tapi kan hasilnya kita sudah lihat ya, tidak kemana-mana kan. Nah, dengan datangnya pemain-pemain diaspora ini yang berkarir di Eropa, kolaborasilah mereka dengan pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Marcelino, Beckham Putra, Donitri Pamungkas, dan nama-nama lain yang bermain di liga lokal. Kita lihat pelan-pelan, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, timnas kita ada di level yang berbeda ya, ada di level yang berbeda. Jadi tidak ada urusannya, teman-teman ya, kita mau 100% diaspora, 100% lokal, 70 you name it lah, terserah lah, tidak penting, teman-teman. Yang penting itu bagaimana tim ini melangkah lebih jauh dan membawa harapan kita bahwa tim ini harus ada di Piala Dunia atau setidaknya berjaya di Piala Asia. Itu sebenarnya ya. Jadi kalau ada anggota DPR yang ngatur-ngatur, ya parsetan dengan dia, bodoh amat, tidak ada urusannya politik dengan sepak bola.
Ya, tidak ada urusannya. Indonesia menang melawan Oman, sang Garuda tunjukkan permainan yang memukau di bawah asuhan John Herdman. Oke. Nyaris 40 tahun Indonesia tidak pernah menang melawan Oman. Lama sekali, bro. Namun malam tadi sang Garuda benar-benar menunjukkan taringnya. 3 gol diciptakan, clean sheet pun diamankan. Gol pertama diciptakan oleh Justin Hubner lewat umpan manis Nathan, membuat kedudukan pecah telur menjadi 1-0. Lalu gol kedua tercipta dari kemelut bola dan diterima oleh Romeni, lalu dieksekusi dengan sangat baik oleh sang maestro timnas ini. Sebelum menciptakan gol ketiga, Oman mendapatkan penalti dan benar-benar diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Ia menepis tendangan tersebut dan berhasil menggagalkan gol dari Oman. Dan gol ketiga dituntaskan oleh Ragnar Oratmangun dari umpan manja Ivar Jenner. Skor akhir 3-0 dan timnas berhasil mengalahkan Oman di Stadion Gelora Bung Karno. Ini adalah sebuah bekal yang bagus untuk sang Garuda mengingat akan banyak agenda yang menghampiri timnas Indonesia. Laga selanjutnya melawan Mozambik. Apakah Indonesia akan berhasil meraih kemenangan kedua? Saya yakin kita bisa menang kalau konsistensi permainan itu sama kayak tadi malam. Nah, ini kita akan bermain di Piala AFF, tapi AFF ini kan pemainnya agak sedikit berbeda ya teman-teman. Tidak full pemain diaspora, tidak full pemain lokal, tapi dicampur pemain-pemain yang bermain di Liga 1 dan ya mungkin Liga Malaysia atau Liga Thailand lah, ada Sandy Walsh di sana ya. Nah, lebih jauh lagi di bukan bulan Agustus atau September itu nanti ada FIFA ASEAN Cup kabarnya ya. Dan itu pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa bisa gabung. Nah, nanti itu kita lawannya itu Malaysia, lawannya itu Vietnam, Thailand, Singapura yang secara rank FIFA itu ya berdekatan lah ya. Jadi lawan kita di Asia Tenggara cukup kuat teman-teman. Nah, dengan kita kalahkan Oman, kita bisa melihat bahwa rank FIFA itu hanya sebuah angka. Permainan itu tidak ditentukan dari rank FIFA. Contohnya tadi malam, mereka ada di 79, masuk 100 besar, tapi secara permainan kita dikte mereka. Mereka kalah jauh dari kita. Nah, kalau kita sampai 100 besar, itu adalah target dari PSSI. Adalah target dari federasi untuk John Herdman. Bahwa kita harus masuk 100 besar. Dan menurut saya itu penting supaya apa? Pemain-pemain kita yang mau berkarir di Liga Inggris, ya itu bisa-bisa saja. Bisa saja, teman-teman. Ya, jadi kita dukung terus timnas. Semoga timnas kita ini bisa berjaya dan yang paling penting kita bisa lolos Piala Dunia lah. Paling keren itu, bro. Cuma sayang sekali belum bisa. Ini kan yang kalian tunggu? Yaps, timnas Indonesia menang atas timnas Oman dengan skor 3-0. Indonesia membuka skor lewat Justin Hubner, si calon manten pada menit ke-13, lalu oleh Romeni ikut menggandakan skor di menit ke-27 dan Ragnar Oratmangun menit ke-55. Timnas Indonesia tampil luar biasa pada FIFA Matchday pertama bulan ini. Bermain solid sejak menit pertama, skuad Garuda menunjukkan kualitas, disiplin, dan mental juara di hadapan ribuan pendukung. Kemenangan ini menjadi sinyal positif bagi era baru timnas Indonesia. Yes. Bawah John Herdman tak hanya meraih hasil meyakinkan, permainan skuad Garuda juga terlihat semakin matang menghadapi lawan yang secara ranking berada jauh di atas Indonesia. Betul Ini kan yang sekali. kalian tunggu. Ya, saya setuju soal itu. Dan yang paling penting ketika kita di pressing, kita berada di daerah kita sendiri, di pressing sama lawan, itu tidak panik. Itu kita tidak langsung lambung bola ke depan. Kalau sebelum-sebelumnya minta maaf, ini fakta ya yang kita bicara. Di pressing sedikit, pang, hilang bolanya. Di pressing sedikit, teng, hilang bolanya. Tapi tadi malam ada yang berbeda. Ketika kita di pressing, tidak panik, tidak gerasa gerusu, tetap tenang. Kawan buka ruang, disitulah over bolanya. Dan terbukti tadi malam teman-teman. Ketika kita kehilangan bola, kita cepat rebut kembali. Cepat sekali untuk direbut dan akhirnya kita bisa kuasai bola sampai pertandingan sampai 60% itu. 60%, bro. Jarang-jarang Indonesia lawan negara kuat seperti Oman pegang bola sampai 60%, bahkan menang 3-0 lagi. Dan lebih gilanya pemain-pemain sekarang mulai berani. Mereka berani syuting dari luar kotak, ya kan? Spekulasi itu wajar gitu. Untuk membongkar pertahanan lawan. Apalagi tipikal permainan contohnya seperti Oman yang agak sedikit bertahan. Ya caranya ya variasi serangan dan itu terbukti tadi malam. Dari variasi-variasi serangannya timnas Indonesia menghasilkan
3 gol. Keren bro. Keren Jika banget. menang akan naik ke peringkat 118 dunia, namun jika kalah akan turun ke peringkat 124 dunia. Inilah proyeksi ranking FIFA Timnas Indonesia saat menghadapi Oman malam nanti. Pada pertandingan FIFA Matchday kali ini, skuad Garuda akan menghadapi tantangan berat melawan Oman yang saat ini menduduki posisi 79 dunia. Skenario pertama, apabila anak asuh John Herkman berhasil mengamankan kemenangan, Indonesia akan mendapatkan tambahan 6,56 poin, sekaligus naik 4 peringkat ke posisi 118. Skenario kedua, jika laga berakhir imbang, Timnas Indonesia masih mendapatkan tambahan 1,56 poin dan tetap berada di peringkat 122 dunia. Namun apabila Timnas Garuda menderita kekalahan lagi dari Oman, poin Indonesia akan dipastikan berkurang 3,44 poin yang membuat posisi Garuda rawan tergeser hingga ke posisi 124. Nonton pertandingan. Oke. Jadi hasilnya kita naik ke 118 teman-teman, setelah kita berhasil mengalahkan Oman 3-0. Dan ini modal penting untuk Timnas Indonesia. Sekali lagi saya bilang ini modal penting. Kenapa? Karena kita akan lawan nanti negara-negara yang lebih kuat dari Indonesia. Mungkin sama kayak Oman lah. Kalau Oman saja kita bisa kasih kalah, yang bertahun-tahun lah, puluhan tahun kita bisa kasih kalah, negara-negara lain pun saya yakin kita bisa kasih kalah. Yakin saya. Karena main tadi malam tuh luar biasa menghibur kita semua bro. Dan kita sangat-sangat senang. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus Timnas, tanggal 9 masih ada Timnas bermain lagi lawan Mozambik. Dan U19 akan lawan Vietnam nantinya. Dukung terus Timnas dan jangan lupa subscribe supaya kalian dapat informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah nonton, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.